Tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.1 memahami reklame. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi tersebut ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat kita terima dengan mudah dan bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita semua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kalian bisa berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat. Mungkin kalian pernah menerima reklame dari orang yang membagikan di jalan, atau kalian melihat papan besar di pinggir jalan. Apa itu reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Anak-anak yang hebat, reklame itu ada berbagai macam, contohnya seperti berikut ini. Ada yang namanya baliho, ada billboard, spanduk, iklan, brosur, leaflet, poster, banner, embalase, dan logo. Itulah beberapa contoh macam-macam reklame, tapi masih banyak lagi bentuk-bentuk reklame lainnya yang bisa kalian pelajari. Anak-anak kelas 6 yang hebat, untuk menambah pengetahuan kalian mengenai reklame, silakan kalian baca dan simak teks berikut ini. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik, sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang.
Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Anak, kita sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam, seperti baliho, poster, billboard, logo, dan masih banyak lainnya. Reklame juga memiliki berbagai macam jenis berdasarkan tujuan pengadaannya, lokasi pemasangannya, sifatnya, dan medianya. Mari kita lihat jenis-jenis reklame. Menurut tujuan pengadaannya ada dua, yaitu komersial dan non-komersial. Kalau reklame komersial dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, contohnya seperti iklan, baliho, spanduk, poster, dan lainnya. Sedangkan reklame non-komersial dibuat untuk penggunaan umum, misalnya untuk kepentingan sosial, informal, layanan publik sosial, kebijakan, dan himbauan lainnya. Jenis reklame berdasarkan pemasangannya, ada reklame indoor dan reklame outdoor. Reklame indoor biasanya dipasang dalam ruangan, dan reklame ini berukuran kecil dan berbahan kertas seperti brosur, selebaran, poster, dan sebagainya. Untuk outdoor, biasanya dipasang di luar ruangan, dan berukuran besar, serta terbuat dari bahan yang tahan air dan sinar matahari, seperti baliho, spanduk, dan lainnya. Menurut sifatnya, reklame dibagi tiga, yaitu peringatan, penerangan, dan permintaan. Untuk peringatan, reklame ini biasanya mengingatkan halayak atau publik untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang kedua, reklame penerangan biasanya memberikan informasi kepada halayak atau publik. Dan yang ketiga, reklame permintaan. Reklame ini berisikan undangan atau meminta masyarakat untuk mengikuti kegiatan atau permintaan. Contohnya reklame donor darah, reklame untuk bantuan bencana alam, dan lain-lainnya. Sedangkan menurut medianya, reklame terbagi menjadi tiga, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Reklame audio adalah jenis reklame yang disampaikan melalui suara, baik secara langsung atau tidak langsung. Reklame visual adalah reklame yang disampaikan dalam bentuk visual atau gambar, seperti poster, baliho, spanduk, dan lainnya. Sedangkan reklame audiovisual adalah reklame yang disampaikan dalam bentuk audiovisual yang dikombinasikan. Contohnya seperti iklan di TV dan iklan video di internet. Anak-anak yang hebat, coba kalian amati contoh reklame berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Ciri-ciri poster diantaranya adalah 1. Memuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. 4. Ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Dan yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Adapun tujuan poster dibuat adalah 1. Sebagai media publikasi. 2. Untuk tujuan komersil. Dan yang ketiga, sebagai media informasi. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa datang ke sekolah lagi.
untuk belajar dan bertemu teman-teman serta guru-guru yang kita cintai. Sekian.